wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Yang kami hormati para alim, para asatidz, hadirin jemaah kaum muslimin, hafizakumullah. Kita awali terlebih dahulu masih ini dengan membaca basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma'. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin, hafizakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap memuji atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Dan di antara hal yang menjadi sesuatu yang perlu dikuatkan dalam diri kita adalah bagaimana kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan setiap keadaan. Karena kalau orang bersyukur itu tentu sebuah prestasi. Tapi seringkali bahwa kesyukuran itu lahir karena dirinya mendapatkan sebuah nikmat, mendapatkan sesuatu yang membuat dirinya merasa senang, mendapatkan sesuatu yang membuat dirinya merasa bahagia. Tetapi memuji Allah Subhanahu wa taala adalah ungkapan dari seorang hamba tidak saja pada saat dia mendapatkan apa-apa yang membuat dia merasa bahagia, tetapi segala sesuatu yang Anda hadirkan dan itu atas kehendaknya, meskipun terasa tidak menyenangkan bagi Tuhan kita. Itulah kenapa kemudian diajarkan dua kalimat
Kalau kita mendapatkan sebuah kenikmatan yang menyenangkan, membahagiakan, maka umpamanya adalah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Namun kalau kita mendapatkan sesuatu yang dalam kacamata kita tidak menyenangkan, maka tetap ucapannya adalah memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur dan setia memuji Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada uswatun hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan terlimpah pula pada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah ila yaumil akhir. Hadirin kaum muslimin habibakumullah. Di pertemuan yang lalu masih dalam tema kelahiran Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya kehadiran Rasulullah SAW digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sebuah cahaya yang sangat terang benderang. Sirajan munira. Itu artinya bahwa setiap keluarga ketika dia mendapatkan keturunan, mendapatkan anak, maka tanamkan keyakinan bahwa anak yang terlahir adalah cahaya, bukan saja pada diri anak itu, tetapi menjadi sebuah cahaya yang akan menerangi kehidupan keluarga. Hadirin, karena itu harus ada sikap optimis, harus diiringi dengan harapan yang baik. Dan harapan yang baik adalah dengan doa. Meskipun hadirin, sangat mungkin bahwa kelahiran anak itu adalah pada saat momentum yang tidak baik. Ada di antara mungkin anak-anak kita ini, Pak, sebagian masyarakat atau saudara-saudara kita itu, ketika mereka memiliki anak itu terlahir dalam suatu keadaan di mana orang tuanya menghadapi masalah. Ada yang mungkin ada yang kesulitan ekonominya, sehingga mereka harus pontang-panting mencari biaya untuk biaya persalinan. Mungkin kelahirannya bersamaan dengan berita duka yang harus dia dapatkan dari keluarga yang mereka cintai sendiri. Mungkin sebuah masyarakat di mana kemudian anak itu terlahir adalah masyarakat yang buruk, masyarakat yang jelek. Hadirin kaum muslimin habibakumullah. Apapun keadaannya hadirin, bahwa sesungguhnya kelahiran Rasulullah SAW itu pada pribadinya menjadi sebuah cahaya yang bukan saja menerangi beliau tetapi menerangi kehidupan alam ini. Meskipun beliau kemudian terlahir dalam kondisi di mana masyarakat Rasulullah SAW dilahirkan adalah masyarakat jahiliyah, yatim juga, serba kekurangan dalam masalah ekonomi, kekurangan dalam masalah kasih sayang. Ada satu kalimat yang pernah disampaikan oleh orang tua Salahuddin Al-Ayyubi. Karena Salahuddin Al-Ayyubi ini terlahir pada saat kedua orang tuanya berusaha untuk melarikan diri dari kejaran karena hendak dibunuh. Maka sang ayah kemudian mengatakan, kasihan kamu nak, kamu terlahir dalam keadaan seperti ini. Kamu terlahir di saat orang tuamu
menjadi musuh, dikejar-kejar dan hendak dibunuh. Ketika kalimat itu hadirin muncul, terdengar oleh keluarganya, maka kalimat itu kemudian dicegah. Mengapa engkau katakan kalimat seperti itu? Alangkah baiknya kalau kemudian engkau berharap bahwa kelak dia, Salahuddin Al-Ayyubi, menjadi seorang besar atau pemimpin besar. Hadirin, dan sejarah mencatat Salahuddin menjadi orang besar. Dia satu di antara orang-orang yang pernah mengambil kembali kunci Baitul Maqdis dalam kekuasaan kaum muslimin. Itu pelajaran buat kita. Apapun keadaannya, apapun yang kemudian kita lihat dan kita rasakan, bahkan boleh jadi kita melihat dalam sudut pandang sebagai seorang ayah, seorang ibu, orang tua yang melihat keberadaan anaknya boleh jadi memiliki keterbatasan. Mungkin dari sisi IQ-nya, mungkin dari sisi motoriknya, mungkin sangat mungkin juga kekurangan dari fisiknya yang tidak Allah sempurnakan. Semuanya itu hadirin adalah bagian dari sisi kehidupan yang boleh jadi pernah kita alami. Maka yang perlu tanamkan justru pada diri orang tuanya, bahwa lahirnya anak adalah kelak menjadi sumber cahaya bagi kehidupannya. Hadirin kaum muslimin hafizakumullah. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian terlahir, maka Rasulullah langsung oleh ibunya diserahkan kepada kakeknya, Abdul Muthalib. Dan oleh sang kakek Abdul Muthalib kemudian langsung dibawa ke Ka'bah, ke Mekah, dan langsung memberikan sebuah nama dengan nama Muhammad. Hadirin kaum muslimin hafizakumullah. Ada pelajaran bahwa dari Abdul Muthalib bahwa seorang kakek itu bisa dimintai urun rembuk dalam nama cucunya. Jadi seorang kakek. Dan begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika sahabat Ali kemudian memiliki anak pertama, kedua, bahkan ketiga, tapi yang ketiga kemudian menikah. Ternyata kedua anak sahabat Ali radhiyallahu anhu itu dengan nama yang sebelumnya bukan nama Hasan Husain, tapi dua-duanya dulu dikasih nama dengan nama Harb, perang. Karena seorang Ali dengan kekuatannya itu, anaknya namanya Harb, perang. Maka ketika Rasulullah kemudian datang kemudian bertanya, "Wahai Ali, dengan apa engkau berikan anakku nama anakku?" Rasulullah menyebutkan Hasan Husain itu sebagai anak. "Dengan nama apa engkau berikan nama anakku?" Maka Ali mengatakan Harb. Maka Rasulullah kemudian mengganti, "Jangan Harb, namanya Hasan." Begitu lahir kemudian anak yang kedua Husain, juga namanya Harb. Rasulullah mengatakan, Jangan Harb, namanya Husain. Ini pelajaran hadirin kaum muslimin hafizakumullah. Sesungguhnya Aminah kalau dalam sejarah itu lebih menginginkan namanya Ahmad. Namanya Ahmad, dan kalimat Ahmad itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan
musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan nama Ahmad itulah sesungguhnya nama-nama yang dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab agama selain Islam. Apa artinya orang yang terpuji? Tetapi kemudian disebutkan bahwa di zaman Romawi, kalau dalam bahasa Yunani kuno itu dalam bahasanya Philoklotos. Tetapi oleh kemudian para pendeta sampai kemudian saat ini itu artinya kemudian dirubah. Bukan orang yang terpuji, tapi kemudian dikenalkan dengan arti penghibur. Jadi doktrin yang ditanamkan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tentang nama Ahmad ini asal dari bahasa Yunani, itu artinya penghibur. Yang sesungguhnya arti katanya adalah orang yang terpuji. Hadirin kaum muslimin hafizakumullah. Ketika kemudian Abdul Muthalib itu membawa Rasulullah SAW ke Ka'bah, kemudian orang-orang Arab bertanya, masyarakat bertanya, bima samaita ibna, dengan apa engkau berikan nama anakmu? Maka kemudian Abdul Muthalib mengatakan, aku berikan nama samaitu Muhammad. Aku berikan nama Muhammad. Kalimat Muhammad kalau dalam kehidupan masyarakat Arab itu nama yang asing, tidak lazim. Maka mereka pun mengatakan, lima rahibta an asma'i ashabai. Mengapa kau tidak berikan nama dengan nama bapaknya atau nama leluhurnya? Hadirin kaum muslimin hafizakumullah. Kalimat yang diabadikan hadirin, ini alasan seorang kakek ketika memberikan sebuah nama kepada Rasulullah SAW, Abdul Muthalib. Beliau mengatakan, kai yahmaduhu man fis samawati wal ard. Kata Abdul Muthalib, mengapa beliau memberikan nama cucunya Muhammad Rasulullah SAW? Agar kelak seluruh penduduk langit dan bumi memuji. Sebuah harapan dari seorang kakek, dari seorang cucu. Rasulullah Abdul Muthalib kaya yahmaduhu man fis sama'i wal ard, agar dia dipuji seluruh penduduk langit dan penduduk bumi. Hadirin kaum muslimin hafizakumullah. Karena itu kemudian yang pelajaran buat kita ini adalah jangan pernah menyepelekan nama. Ada beberapa hadirin, mengapa kemudian seorang muslim, bahkan Rasulullah SAW kemudian menyampaikan, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Rasul menyampaikan, sesungguhnya kalian kelak pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Fa ahsinu asma'akum, maka perbaguslah nama kalian. Rasul yang merintahkan. Hadirin kaum muslimin hafizakumullah. Tadi, kalau sesuatu yang baik dirasakan baik,
dan berharap kebaikan, maka namanya mesti baik. Kira-kira Pak hadirin, kalau ada sebuah keluarga yang dia mendapatkan keturunan, anak itu kemudian terlahir misalnya tidak dikehendaki, dalam kondisi serba kekurangan, baik fisiknya maupun keadaannya, lantas sebesar apa harapan orang tua untuk memberikan nama terhadap bayi yang terlahir, tapi terlahir dalam kondisi di mana orang tuanya tidak menginginkan? Kira-kira nyari namanya yang susah apa yang mudah? Namanya merupakan harapan atau asal, yang penting ada identitas. Hadirin kaum muslimin hafizakumullah. Kedudukan nama dalam Islam hadirin. Mengapa kita disuruh memberikan nama yang baik atau harus memiliki nama yang baik? Yang pertama, karena itu tanda yang tertinggi pada diri seseorang. Hadirin kaum muslimin hafizakumullah. Nama itu menggambarkan sebuah kedudukan nama seseorang yang memiliki nama itu. Bahkan di antara para pakar hadis, ketika kemudian para pakar hadis itu menemukan hadis yang tidak diketahui perawinya, maka para pakar hadis itu kemudian mendhaifkan hadis tersebut sampai kemudian ditemukan siapa perawi hadis yang dimaksud. Saking begitu pentingnya. Kemudian yang kedua, membawa pengaruh pada orang yang diberi nama. Jadi nama yang diberikan itu bukan sekedar identitas, Pak, tapi membawa pengaruh. Orang Arab mengatakan likulli musamma min ismihi nasibun. Orang Arab itu mengatakan setiap orang akan mendapatkan pengaruh dari nama yang diberikan padanya. Karenanya akan kita dapati dalam sejarah hadir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam urusan nama, Pak. Ketika Rasulullah ingin menentukan pilihan jalan mana saja, jalan ini Pak hadir. Rasulullah dalam sebuah peperangan, perang Khaybar, insyaallah, perang Khaybar, itu melakukan sebuah strategi. Beliau memutar jalan menjauh, Pak, dari tujuan yang hendak dituju. Saat itu kemudian Rasulullah dipandu seseorang yang kemudian menjadi pemandu jalan untuk sampai ke Khaybar. Ketika kemudian berada di perempatan persimpangan, Pak, ada 4 persimpangan jalan, nggak salah. Rasul bertanya, ini jalannya namanya apa? Masalahnya huzn. Huzn itu artinya sedih, enggak? Jalan, Pak, jalan. Dan semua 4 jalan itu menuju Khaybar. Sampai segitunya Rasulullah SAW hadir. Tanya lagi, yang satu namanya apa ini? Namanya Syash, kacau. Kacau. Enggak, Rasul. Sampai kemudian Rasulullah menemukan yang keempat, lupa yang 3. Itu namanya marhab. Maka Rasulullah memilih jalan dengan nama marhab. Meskipun sesungguhnya nama marhab itu adalah seseorang yang ahli perang, dan dia akhirnya kemudian pernah ikut memerangi Rasulullah SAW. Tapi karena namanya mengandung makna bagus, marhab itu sama dengan marhaban, artinya selamat
Itu pelajaran Pak. Nah, Rasul untuk sekedar jalan saja itu sampai menentukan sebuah nama. Kira-kira Pak, misal saya panjenengan mau ke masjid nih, kebetulan di luar kota. Ini nama penjahat perang, misalnya Napoleon Dendles gitu, tapi lebih dekat ke masjid. Sementara nama Ki Haji Agus Salim, kira-kira milih mana? Tapi kita memutar. Kira-kira memilih yang mana, Pak? Yuk kita belajar sama Rasul, Pak. Yuk, urusan sebuah jalan saja sampai Rasul menentukan itu. Makanya tolong kalau ada jalan-jalan namanya nggak bagus, diganti lah. Ya, diganti. Baik hadirin rahimakumullah. Sampai pada akhirnya Rasulullah SAW itu pernah kemudian Rasul minta diperahkan susu. Rasul minta, siapakah di antara kalian yang membantu memerahkan susu? Oh, para sahabat kemudian langsung berlomba-lomba, saya Rasul. Rasul tanya, nama kamu siapa? Murrah. Jangan. Pahit artinya. Arti nama, Pak. Kemudian siapa lagi di antara kalian? Oh, maaf, saya enggak. Saya Rasul. Nama kamu siapa? Yais. Yais itu artinya kehidupan. Oh, silakan. Nah, kira-kira Pak ngapunten, Pak Dokter ngapunten. Kalau penerimaan karyawan, kira-kira panjenengan itu atau siapa saja, Pak? Pernah enggak kemudian? Tidak harus bahasa Arab, hadirin. Tidak harus bahasa Arab, tapi yang penting nama itu mengandung arti kebaikan. Itu diajarkan Rasul. Rasul ingin seakan mengajarkan kepada kita untuk cari karyawan saja, tenaga yang dibutuhkan oleh Rasul memperlakukan sebuah pekerjaan yang dilakukannya itu sampai urusan nama, Pak. Seleksinya sampai segitu. Nah, kalau kebetulan misalnya orang itu nggak bagus namanya, mau nggak diganti namanya? Kan Rasul juga melakukan itu, hadirin. Ya, jadi ini contoh, Pak. Ini sunnah. Rasul sampai urusannya, Pak. Loh, kalau urusan sekedar pengen minum air susu kan siapa saja bisa mengerjakan, lakukan sudah. Tapi Rasul sampai harus nanya namanya siapa. Itu ya, hadirin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin hafizakumullah. Yang ketiga, hadirin, urgensinya sebuah nama itu bahwa dengan nama yang baik seseorang dapat mengetahui bagaimana sesungguhnya orang tuanya. Hadirin kaum muslimin hafizakumullah. Orang Arab mengatakan man ismika a'rifu abak, dari namamu bisa mengetahui bagaimana ayahmu. Jadi nama yang diberikan oleh kita kepada anak dan itu kemudian diperkenalkan, maka masyarakat bisa membaca, Pak, siapa orang tuanya. Siapa orang tuanya. Dan ini pelajaran hadirin buat kita. Pelajaran buat kita. Rasulullah SAW itu dalam sebuah hadis beliau membanggakan dirinya, tapi tidak sombong. Bangga dengan silsilahnya,
tapi tidak sombong. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra, kata Rasulullah. Aku sayyid. Sayyid artinya tuan ya Pak. Tuan. Orang yang mulia. Waladi Adam, seluruh anak keturunan Adam. Wala fakhra, tapi tidak membanggakan diri. Apa kira-kira pelajarannya Bapak Ibu? Rasul mengatakan bahwa beliau adalah orang mulia. Ya. Orang yang berhak mengatakan dirinya mulia cukup Rasul saja. Dalam sebuah kalimat yang lain Rasul mengatakan khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang terbaik kepada keluarga. Kita berani nggak Pak ngomong kayak gitu, Bu? Saya orang terbaik di antara kita. Berani nggak? Tapi berusaha, meskipun tidak harus bersabar. Wala fakhra. Hadirin, ternyata Rasulullah juga memberikan pelajaran kepada kita, Pak, bahwa kebanggaan Rasulullah itu adalah kebanggaan di mana beliau juga terlahir dari Bani Hashim. Itu bangga. Rasulullah bangga di masyarakat itu, masyarakat Quraisy. Itu mereka juga terpilah. Ada suku Bani Hashim, ada Bani Maksum, Bani Adi, Bani Zuhrah, Bani Tamim. Tapi Rasulullah membanggakan dan memang mulia Bani Hashim. Aku adalah keturunan dari Bani Hashim. Pelajarannya hadirin, bukan sekedar bangga terhadap di mana posisi kita adalah keturunan Bani Hashim, tetapi yang kemudian diajarkan Rasulullah adalah Rasulullah ingin mengangkat kehormatan Bani Hashim sebagai orang yang mulia. Bapak Ibu, kita sedikit tadabburi kalimat Allah SWT dalam Al-Quran. Kita ini disuruh punya nama yang baik, dengan suku yang baik. Tujuannya adalah li ta'arafu. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, dalam surat Al-Hujurat. Allah menyampaikan pesan kepada kita. Hadirin kaum muslimin habibakumullah. Di dalam Al-Quran Bapak Ibu, Allah memiliki cara memanggil kita. Ada kalimat ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kalau Allah memanggil kita dengan kalimat ya ayyuhan nas, maka semua jenis yang namanya manusia, baik yang dia kafir, dia muslim, yang perempuan, yang laki-laki, maka mereka merasa terpanggil dengan panggilan itu. Tapi kemudian pertanyaannya, mengapa Allah harus memanggil kita dengan kalimat ya Bani Adam? Mengapa hadirin? Ya Bani Adam artinya bahwa wahai anak keturunan Adam. Pertanyaannya hadirin, tidakkah cukup dengan kalimat ya ayyuhan nas? Bukankah seluruh manusia yang hidup saat ini, bahkan nanti akan dihidupkan oleh Allah, mereka yang juga sudah Allah wafatkan sesuai dengan batas ajalnya, semuanya anak keturunan Adam? Kenapa Allah SWT? Mereka juga manusia. Kenapa Allah memanggil kita dengan kalimat ya Bani Adam? Apakah pelajarannya hadirin? Agar kita bangga, bukan saja bangga sebagai anak Adam, keturunan Adam, tapi kita bangga bahwa kita punya ayah, manusia pertama
orang yang Allah pilih. Ada orang mulia, ada orang terbaik di zamannya. Surat Ali Imran ayat 33. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alam. Sesungguhnya Allah memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarga Ibrahim, memilih keluarga Imran, terbaik pada zamannya. Gini hadirin, kalau dalam kehidupan kita itu ada sebagian masyarakat yang punya perkumpulan pengajian keluarga, iya Pak ya? Misalnya punya keluarga, kumpulan setiap bulan. Ada yang mungkin 1 tahun sekali dengan nama Bani, itu ada enggak? Misalnya Bani Soleh itu misalnya. Kalimat itu tolong tidak sekedar dipahami Pak, bahwa kita ini keturunan orang yang bernama Soleh. Tapi mestinya orang-orang yang kemudian berada di mana mereka berkumpul dengan identitas itu mengetahui dan berusaha menjaga bahwa Bapak Soleh adalah orang baik yang kebaikannya perlu ditiru. Meskipun setiap orang punya kelemahan, setiap orang itu boleh saja punya dosa. Allah memilih loh Pak, Allah yang memilih. Dan menariknya lagi hadirin, gini, Rasul sampai mengatakan Pak, keberadaan kita sebagai anak cucu Adam, kullu ibni Adam khata'un. Setiap anak keturunan Adam itu berdosa. Wa khairu at-ta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang-orang yang mau bertobat. Adam manusia biasa, pernah berbuat salah? Pernah berbuat salah? Kita manusia anak keturunan Adam, pernah berbuat salah? Jawabannya tak beda. Nabi Adam sekali, kita berkali-kali. Nabi Adam sekali sampai kemudian Allah turunkan dari langit di surga ke bumi. Tapi kenapa Allah masih memilih Nabi Adam sebagai manusia terbaik di zamannya? Wa khairu at-ta'ina at-tawwabun. Nabi Adam memang pernah berbuat salah, menyelisih apa yang Allah syariatkan. Tapi kemudian beliau menjadi orang yang terbaik karena mau bertobat. Maka hadirin rahimakumullah, ini pelajaran buat kita semuanya. Jadi kalau kenapa Rasulullah SAW itu kemudian memberikan nama yang baik, itu mempengaruhi kepada nama bapaknya. Bahkan kemudian ini salah satu di antara tugas para ayah, ya, tugas orang tua, termasuk melibatkan kakek agar mereka memberikan nama yang baik. Hadirin kaum muslimin, hafizakumullah. Yang keempat hadirin, bahwa pentingnya kita memberikan nama yang baik itu adalah seseorang bisa menyebarkan kebaikan dengan nama yang dimiliki. Contoh misalnya, kalau ada orang namanya Abdullah, namanya Abdullah, maka nama ini membawa mempengaruhi diri kita. Contoh gampang. Jangankan nama Bapak,
Simbol-simbol yang menempel di tubuh kita saja itu bisa jadi pengendali. Kira-kira punten, ada enggak orang nonton bioskop nganggo peci? Ada enggak? Nganggo baju koko Pak, apalagi jubah misalnya gamis itu, ada enggak? Ada. Padahal apa sih nyatanya orang Arab? Ini kan orang Arab sudah biasa, Pak. Tapi di kita nggak musim, nggak lazim, hadirin. Ya. Mani bioskop sarungan misalnya ngapunten. Sarungan ke mani bioskop. Sarungan itu mestinya ke masjid, minimal walimah gitulah. Jadi kalau orang walimah itu macam mau sarungan, walaupun orang biasa sarungan. Dibiasakan Pak, dibudayakan. Kalau nggak jubah pakai sarung gitu. Nah, sarung. Ada beberapa anak-anak kita boleh jadi mereka nggak bisa sarungan Pak. Ya, sarungan. Ya, sarungan latihan. Nanti kalau berangkat umroh atau haji nggak bisa pakai ihram itu nanti hadirin. Ya, sarungan. Baik hadirin rahimakumullah. Nama itu memberikan pengaruh kebaikan. Apalagi kalau kemudian nama itu disandarkan dengan orang mulia terdahulu Pak. Ya makanya kemudian kan ini ngetren Pak. Orang itu kan suka kalau ngasih nama itu disandarkan dengan nama tokoh. Nggak apa-apa, bagus gitu. Makanya beruntung bagi orang-orang yang kemudian memiliki nama bagus, lantas namanya diikuti oleh orang lain. Sekali lagi tidak mesti harus bahasa Arab. Hadirin kaum muslimin hafizakumullah. Ada hal yang kita perhatikan hadirin dalam urusan nama ini. Sekali lagi, kalimat yang disampaikan oleh Abdul Muthalib itu ketika memberikan nama Muhammad sebagai seorang cucu mengatakan kai yahmaduhu man fis samaa'i wal ardh. Aku berharap kelak dia akan dipuji oleh seluruh penduduk langit. Kalau dipuji itu disukai apa enggak Pak? Disukai. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam juga berdoa dulu dalam surat Ibrahim ketika beliau baru melepaskan istri dan anaknya Hajar dan Ismail alaihi wassalam. Setelah berjalan naik di bukit, sudah tidak lagi mampu dilihat oleh Hajar punggungnya. Kemudian di balik bukit itu kemudian Nabi Ibrahim berdoa, harapan anak, berharap lahirnya seorang nabi yaitu Rasulullah SAW. Makanya Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kerasulan itu ada pada dirimu? Tolong ceritakan tentang dirimu sebagai seorang Rasul. Rasul mengatakan, ana da'watun abi Ibrahim. Aku adalah jawaban doa dari bapakku Ibrahim. Doanya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Hadirin kaum muslimin hafizakumullah. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Rabb, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di sisi rumah, harapan anaknya faj'al afidatan minan nas, salah satu yaitu lahirnya keturunan yang nanti keturunan itu akan disukai, akan menempati hati-hati sebagian masyarakat manusia. Jadi kalau nama itu sampai Pak, urusannya itu kepada sosial, bukan pribadi.
Ini kalau saya kasih nama ini, pengaruhnya kepada lingkungan apa? Baik hadirin, ada beberapa hal yang harus kemudian kita perhatikan. Pertama, dalam memberi nama pada anak. Yang kedua, memperkenalkan nama diri kita. Yang ketiga, memanggil nama orang lain. Apa maknanya hadirin? Panggillah nama itu dengan nama yang telah diberikan, kalau itu namanya baik. Dan diperkenalkan kepada masyarakat siapa nama anak kita yang telah kita berikan namanya, dengan nama yang baik. Contoh, namanya Fafoni, jangan sampai undangannya Sito. Namanya Fafoni, undangannya Sito. Ada nggak kayak gitu? Memang bukan julukan jelek hadirin, itu kan singkatan Sito kayak gitu. Dan namanya Fatoni, gitu ya Pak ya. Panggil Pak, tolong kalau manggil kita itu jangan nama disuir-suir gitu. Maaf, misalnya undang namanya, misalnya namanya namanya maaf Budi. Ini Budi itu orang baik Pak. Sejak sekolah TK saya masih SD, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi gitu kan. Kok begitu dipanggil Bud? Coba Bud itu artinya Pak, belakangan coba. Panggil Pak dengan kesempurnaan nama Pak. Maaf misalnya. Jangan disingkat, dipotong-potong itu. Maaf misalnya ini. Sampai. Ya, itu ya Pak. Ya. Jadi tolong Pak, kenalkan nama anak kita itu kepada masyarakat dengan nama yang kita berikan. Apalagi jangan sampai dengan lakob. Wala tanabazu bil alqab. Allah sampai melarang Pak. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian berikan julukan-julukan yang jelek. Kalau ngasih julukan yang baik enggak apa-apa. Bi'salismul fusuq ba'dal iman. Seburuk-buruk nama adalah nama ketika seseorang sudah menyatakan keimanannya. Hadirin, jangan merusak Pak kehormatan orang tuanya yang telah melahirkan. Maaf, hanya karena mungkin teman dekat. Jadi gitu. Terus ngundangnya, bro, saya nggak begitu sepakat Pak dengan panggilan itu. Meskipun itu, coba apa sih coba? Rasul pernah nggak itu model gitu? Panggilan bro, maaflah. Hatta yang ngomong itu ustadz sekalipun, saya nggak sepakat karena Rasul nggak pernah nyontohkan itu. Seakrab apapun Rasulullah panggil namanya, semarah apapun Rasulullah panggil namanya. Kok kita malah latah panggilnya bro? Akrab sih. So akrab SKS itu. Sok kenal, sok dekat. Sedekat apa kita dengan orang yang kita panggil dengan bro itu? Rasul marah misalnya sama Umar, Rasul marah kepada seseorang, tetap panggil Umar. Kita kan enggak Pak. Apalagi lagi cekel, bom undangnya jablut, kampleng, kami awalnya kering Pak. Undangan pesek. Nah, Bapak. Tolong jangan
Jangan awali. Orang tua itu mengawali masyarakat harus sampai memanggil anak kita dengan namanya Bu. Karena biasanya ngapunten pati-pati masyarakat yang udah kayak gue karena biasanya wong tua aneh. Panggil Pak. Dan ini penting hadirin, penting. Karena tadi adab kita memanggil orang lain juga sama. Kalau kita juga merasa ingin dihargai anak kita dengan nama anak yang kita berikan, tolong hargai nama orang lain. Jangan rusak. Apalagi namanya sudah bagus. Kesuwen sih, nggak ada istilah kesuwen. Abdullah, ya panggil aja Dul, si Dul. Itu nama yang Rasulullah sukai. Allah suka dengan nama itu. Abdullah, Abdurrahman, pengundangnya Dul. Situl anak sekolah. Tahu ya Pak? Panggil Pak anak kita. Bahkan berikan penghormatan. Anak-anak kita mungkin besar. Pada akhirnya disuruh panggil Mas. Orang tuanya nyontoh nih Pak, kalau manggil anak juga gak apa-apa, manggil Mas, Mas Budi sini, Mas Hamzah sini, panggil Mas. Lah orang tuanya aja panggil Mas, masa adiknya panggil Hamzah, ya nggak mungkin lah. Jadi bukan berarti kemudian anak itu lebih mulia daripada kita. Ada kebutuhan di kita. Memang orang Arab kalau manggil namanya memang betul. Oh jangan sama anak sama orang lain. Saya pernah dengar pada saya pernyataan itu. Kali-kali saya silaturahmi pada seorang ustaz Arab. Dia seorang pengajar sebuah masjid. Ketika saya silaturahmi, isinya manggilnya, maaf misalnya yang manggilnya Husain, begitu langsung udah ngurus kita mesti. Tapi ternyata itu kebiasaan. Tapi di kita kan bisa begini. Coba sampai undang, sing wadur undangnya langsung, misalnya saya, Mir, Mir, itu misalnya Mir gitu. Kayaknya sing kurung gue kayak di baca temen ya, oh nyoba ngundang dia, sing wadurnya ngundangnya, gitu kan Pak ya. Ada rasa sosial yang harus dijaga. Ada rasa sosial. Hadirin kaum muslimin. Berangkat dari sebuah harapan baik dari anak yang dilahirkan, maka dampaknya juga akan memberikan manfaat. Belajarlah dari Maryam. Belajarlah dari Maryam. Maryam itu menghendaki anak laki-laki. Tujuannya menjadi muharrar. Muharrar itu orang yang mengabdi, orang yang mengabdi di masjid Baitul Maqdis. Kenapa? Kemudian ibunya Maryam itu berharap punya anak menjadi pengabdian karena Imron orang anak yang menjadi guru ngaji ahli ilmu di Baitul Maqdis, maka pengen seperti bapaknya. Ternyata yang lahir